Semua, selamat datang di channel Apres, Alfaudian, satu tutor mata kuliah Matematika 1 yang akan menemani kalian di ruang belajar. Pada video kali ini kita akan membahas bab limit dan kekontinuan. Semua, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari mata kuliah Matematika 1, yaitu materi limit fungsi. Nah, topik pembahasannya atau pencapaian pembelajarannya itu bisa menjelaskan dan menentukan limit fungsi di suatu titik, menentukan limit satu sisi, lalu menentukan limit tak hingga dan di ketakhinggaan, menentukan kekontinuan fungsi di suatu titik, menentukan daerah kekontinuan fungsi, dan menerapkan teorema nilai antara. Ya, sekarang kita mau belajar tentang limit fungsi dulu nih, terlebih dahulu nih teman-teman. Oke, gampangnya nih, limit fungsi itu nilai yang dituju oleh X nih, dan nilai yang dituju oleh Y. Nah, hasil dari limit X menuju A dari fx itu adalah nilai yang dituju oleh Y atau nilai yang dituju oleh fx. Jadi kita menggunakan nilai yang dituju oleh X untuk mencari nilai yang dituju oleh Y gitu teman-teman. Nah, kalau dibaca di definisi agak rumit ya teman-teman. Gampang ini ketika X-nya mendekati suatu nilai dan Y-nya juga mendekati suatu nilai. Maksudnya gimana? Coba kita bikin koordinat. Nah, kita harus punya suatu fungsi set. Ini kita anggap fx nih, ya kan? Nah, kita punya di sini X sama dengan 3D nih. Nah, nilai yang dituju oleh X adalah 3, ya kan? Set. Berarti dia mendekati dari kanan dari kiri, guys. Limit tuh. Set didekati dari kanan dari kiri ketik sampai X-nya mendekati 3. Nah, ketika X mendekati 3, Y-nya mendekati berapa? Anggap di sini ada 5. Nah, berarti limit dari X menuju 3 fx. Nah, kan aku mention di awal nih teman-teman, gampangnya limit itu adalah nilai yang didekati X dan nilai yang didekati Y. Nah, kita menggunakan nilai yang didekati X untuk mencari nilai yang didekati Y. L itu nilai yang didekati Y atau nilai yang didekati fx. Maka limit X menuju 3 dari fx itu adalah nilai yang didekati fx. Nilai yang didekati fx itu berapa? 5. Nah, gitu teman-teman, L-nya 5. Nah, gampangnya gitu. Selanjutnya, nah ini yang aku maksud teman-teman. L itu adalah nilai yang didekati oleh fx, sementara A itu nilai yang didekati oleh X. Nah, fungsi f tidak harus terdefinisi di A. Lalu fungsi jika f terdefinisi di A, f tidak harus sama dengan L. Nah, ini bisa terjadi di fungsi sesepenggal nih teman-teman, atau fungsi yang nggak kontinu nih teman-teman. Nggak kontinu, maksudnya gimana? Nggak kontinu tuh nggak terdefinisi di suatu titik gitu teman-teman. Nah, itu masuk ke syarat 2. Nah, yang keempat itu jika lim X menuju A fx sama dengan L, atau dikatakan limit X menuju A fx ada. Nah, maksudnya gimana? Ada gimana? Nah, L itu suatu bilangan ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman nyari limit dan hasil suatu bilangan, maka limitnya ada gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada elemen teorema limit. Nah, yang pertama, ketika kita punya limit menuju X menuju suatu bilangan dari suatu konstanta, maka hasil konstanta itu sendiri. Nah, selanjutnya ada lagi, ketika limit X menuju A dari X, maka hasil limitnya itu adalah nilai X itu sendiri, nilai X yang dituju itu sendiri. Kan ini X menuju suatu bilangan dari fungsinya itu X. Nah, tinggal ganti aja fungsinya dengan X itu, X yang dituju itu. X yang dituju apa? A. Nah, tinggal ganti aja A-nya. Selanjutnya, kalau ini gampang sih teman-teman, ini mirip seperti sifat notasi sigma. Nah, kalau notasi sigma kan dikeluarin dari sigma, kok ini C-nya bisa keluar dari si limitnya, jadi bisa ditulis di depan dari si limit. Jadi kita tinggal hitung limit X menuju A dari fx-nya aja. Nah, hasil dari limit fx itu baru kita kali dengan C gitu teman-teman. Kalau pertambahan pengurangan itu sama kayak fungsi teman-teman. Limit juga bisa, tapi limit itu dilimitkan masing-masing fungsinya, baru ditambah atau dikurang gitu teman-teman. Nah, kalau perkalian sama, limitnya masing-masing fx dan gx dihitung, baru dikaliin. Pembagian sama, limit masing-masing dihitung, baru dibagi. Tapi limit dari X menuju A dari GX itu nggak boleh 0, karena kalau 0 dia tidak terdefinisi. Kalau tidak terdefinisi berarti apa? Limitnya nggak ada. Nah, sama nih teman-teman, kayak limit X menuju A dari X. Nah, kalau limit X menuju A dari X pangkat N itu tinggal ganti aja X dengan A, jadi A pangkat N. Ini kalau ini ingat teman-teman, syarat
dari syarat dari teorema ini berlaku ketika fungsinya kontinu. Kontinu apa? Kita tidak mengangkat pulpen nih teman-teman, atau tidak mengangkat pensil ketika kita menggarisi fungsinya. Contoh fungsinya kayak gini. Nah, teman-teman gak ngangkat pensil atau pulpen kan untuk dalam menggambar ya. Sementara kalau dia tidak kontinu tuh kayak gimana? Gini. Set, nah pulpen teman-teman angkat baru teman-teman gambar lagi. Nah kayak gitu fungsinya kepisah nih teman-teman gitu. Nah kalau kayak gini, kalau limit x menuju a fx pangkat n bisa kita hitung limit dari si fx-nya dulu. Hasil dari limitnya baru kita pangkatkan n. Nah ini sama nih teman-teman, kalau limit x menuju a akar pangkat n dari x, tinggal x-nya kita ganti aja, gitu aja sih teman-teman. Nah asalkan a-nya lebih dari 0 dan n genap. Ingat kalau n genap di fungsi itu, kalau n-nya genap atau yang di depan akar pangkatnya ini genap, maka yang di dalam akarnya itu nggak boleh negatif atau lebih dari 0. Bedanya sama fungsi, kalau fungsi itu lebih dari sama dengan 0, kalau 0 tuh boleh di sini. Kalau kalau di limit dalamnya ini nggak boleh, dalamnya ini nggak, kok dalamnya A-nya ini nggak boleh 0, atau dalamnya ini nggak boleh 0. Gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya limit x menuju a dari, nah sama nih teman-teman, kalau ini tinggal masukin aja limitnya ke dalam, artinya kita bisa hitung limit fx-nya dulu baru kita akar pangkat n gitu teman-teman. Nah asalkan limit fx itu lebih dari 0, sama nih kayak gini, asal yang di dalamnya ini nih lebih dari 0 ketika n-nya genap. Nah kalau n-nya ganjil, kalau n yang ini ganjil apa enggak yang ini ganjil, yang di dalam ini boleh negatif, ini juga boleh negatif gitu teman-teman. Oke, paham? Selanjutnya ada contoh soal dengan menggunakan sifat-sifat limit, tentukan limit berikut. Nah ini ini fungsinya berupa apa? Penjumlahan 7x tambah 5. Berarti kita bisa gunakan sifat limit yang ini. Set. Nah berarti bisa kita tulis sebagai lim x menuju 4 dari 7x ditambah lim x menuju 4 dari 5. Ingat, ini berupa koefisien atau C. Nah, C ini bisa keluar. Jadi bisa ketulis lim x menuju 4 dari x ditambah lim x menuju 4 dari 5. Nah, ingat kalau lim x menuju 4 nih dari x itu apa? Berarti tinggal diganti oleh nilai yang dituju oleh limit x menuju 4 dari x itu berarti apa? X-nya tinggal kita ganti oleh 4 karena nilai yang dituju oleh x itu 4, berarti 7 dikali 4 ditambah, ingat limit dari suatu konstanta, apa hasilnya konstanta itu sendiri, berarti 5, berarti 7 kali 4 28 tambah 5 33 gitu teman-teman. Oke. Lanjut, ada namanya teorema substitusi. Jika f adalah fungsi polinom rasional atau trigonometri dan a dalam daerah asal f, maka nah ini ada teorema nih teman-teman. Dia bisa disubstitusi atau limitnya, nilai limit fx-nya sama dengan nilai ketika x sama dengan a itu ketika dia fungsinya polinom rasional ataupun trigonometri. Selain itu gimana? Belum tentu. Contoh ini, kita pakai teorema ini, teorema substitusi. Nah, kan limit x menuju a dari fx. Nah, pertama kita harus tahu nih fungsinya fungsi apa. Ya, fungsi polinom berderajat 3. Berarti bisa kita substitusi. X-nya kita ganti dengan A-nya berapa? 1. Berarti X-nya kita ganti 1. Berarti 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 tambah 1 tambah 1. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 4. Nih, lanjut. Nah, ini fungsi apa? Fungsi rasional. Kalau fungsi rasional apakah bisa pakai teorema substitusi? Bisa. Nah, tinggal ganti A-nya dengan X-nya dengan A-nya berapa? 0. Berarti 7 kali 0 min 2. 0 pangkat 3 tambah 0 kuadrat tambah 0 tambah 2. Berarti 2 per min 2 hasilnya min 1 gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya teorema substitusi lagi. Oh enggak, soalnya sama, berarti ini PPT-nya aja teman-teman. Oke. Menggambarkan perilaku fungsi jika peubahnya atau variabel mendekati suatu titik dari satu arah dan dari arah kiri atau ke arah kanan saja. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya, maaf teman-teman ya, judulnya salah ya teman-teman.
judulnya salah. Set, 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 set. Nah, maksudnya ini materi apa sih? Limit limit satu sisi sa satu sisi. Nah, ini menggambarkan perilaku fungsi jika variabel yang mendekati satu titik dari satu arah saja, dari arah kiri ataupun arah kanan saja. Kita langsung deh ke contoh deh. Oh iya, ke pengertian dulu dah guys. Misal fungsi. Nah, kan aku udah bilang guys, definisi limit x menuju a itu ketika ketika x-nya didekati oleh a dari kanan dan kiri. Nih mana ya? Nih, didekati dari kanan dan kiri. Namun, di limit satu sisi, kita mempelajari kalau dia didekati dari satu arah saja. Contoh, kita fx samain ya, fx-nya samain ya. Set, ini fx-nya nih. Nah, ini x sama dengan 3 kan, ini 5. Nah, ini didekati dari kanan saja, berarti dari kanan aja. Dari kirinya enggak. Sama ketika dia didekati dari kiri doang. Set, maka dia didekati dari kiri aja, guys. Nih, tuh, dekatinya dari kiri aja. Nah, nggak didekati dari kanan gitu. Notasinya gimana? Nih, ketika didekati dari kanan aja, maka notasinya di atas si A-nya itu ada tanda plus. Sementara di atas, kalau dia dari kiri, di atas A-nya ada tanda min gitu teman-teman. Contoh ya. Nah, di sini kita punya limit x kuadrat plus 1 x menuju 2 dari arah kanan. Berarti kita gambar aja nih teman-teman. X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1 itu gimana? Nah, ini titik puncaknya adalah di 0,1. Nah, dia mendekati ini x sama dengan 2 misal di sini. 2 dari arah mana? Kanan. Berarti dari arah kanan didekati. Nilainya berapa? Nah, karena dia merupakan fungsi yang berbentuk fungsi polinom, maka berlaku teorema substitusi. Maka bisa kita substitusikan aja. Duanya udah, plusnya udah nggak diapa-apain. Itu cuma nandain dia didekati dari kanan apa dari kiri. Dia nggak menentukan nilainya positif atau negatif. Berarti duanya bisa kita substitusikan. Itu 2 kuadrat plus 1 hasilnya sama dengan 5. Berarti di sini 5 gitu teman-teman. Oke. Berarti limit x didekati dari x menuju 2 yang didekati dari kanan dari x kuadrat plus 1 sama dengan 5. Apakah sama dengan limit x menuju 2 dari kiri? Ingat teman-teman, tanda yang di atas A itu menandakan ini aja apa? Dia didekati dari mana? Bukan dia menentukan negatif atau positifnya suatu limit. Oke. Kita punya sama nih fungsinya x kuadrat plus 1. Set. Nah, oke. Kalau didekati dari arah kiri gimana? Ini X sama dengan 2 ya. 2 ya. Kalau didekati dari kiri berarti dari sini. Sat, sat, sat. Nah, apakah dia dapat mengubah hasilnya? Enggak, karena dia tetap mendekati nilai 5 juga. Nah, ini berlaku teorema substitusi. Duanya dimasukinnya 2 kuadrat plus 1 sama dengan 5 gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya kita membahas limit tak hingga menggambarkan nilai perilaku nilai fungsi yang membesar atau mengecil tanpa batas jika perubahannya mendekati suatu titik. Contohnya di sini. Nih, kan ini fungsi 1/x kuadrat. Nah, ketika x yang menuju 0 nih semakin dekat dengan 0, nah dia itu tidak memotong teman-teman. Dia cuma ngedekatin terus saja sampai dia di tak hingga pun bahkan ngedekatin aja sampai menuju ke tak hinggaan. Nah, maka notasi limit, notasinya dapat ditulis lim x menuju 0 dari fx yang dimana fx-nya itu ketika dibuat mendekati 0 dia malah menuju nilai ketak-hinggaan, maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, misalkan f adalah fungsi definisi pada selang muka i yang membuat a kecuali mungkin di a limit fx ketika x mendekati a sama dengan tak hingga, ditulis lim x menuju a fx sama dengan tak hingga. Gampangin teman-teman, ketika teman-teman punya suatu fungsi nih gambarnya begini nih dan fungsinya ini nih kelihatan banget nih kayak nggak bakal motong gitu meski sudah teman-teman bikin sepanjang mungkin. Nah, berarti itu nilai limit itu menuju ke tak hinggaan teman-teman. Oke. Meskipun x-nya dibikin sedekat mungkin dengan 0. Makin dekat x-nya dengan 0 maka nilai y-nya makin tak hingga gitu teman-teman. Oke. Contoh di sini.
Definisi serupa dapat digunakan. No, nah, kayak gini teman-teman. Contoh soal. Nih, kita punya teorema ini teman-teman. Punya sifat-sifat ini. Lim X menuju A dari arah kanan dari fx sama dengan sama dengan tak hingga kayak gini. Ketika kita masukkan 6 ke sini, 6, maka hasilnya 6 per 0. 6 per 0 itu apa? Tak hingga tak tapi nih ketika kita punya suatu fx yang menuju ke tak hinggaan, mau itu didekati dari kanan atau dari kiri, maka dia tetap menuju ke tak hinggaan. Sementara ketika fx-nya itu semakin diperbesar nilai A-nya, dia menuju negatif ketakingan atau ketakingan karena negatif, maka dia uh, mau bangun dari kiri atau dari kanannya menuju ke negatif ketakinggaan. Nah, teman-teman di sini kita akan melanjutkan materi limit di ketakinggaan. Nah, ini ada yang namanya kita belajar tentang teorema Pitt. Nah, mungkin kalau teman-teman baca ini agak ribet ya. Cuma langsung aja kita ke prakteknya. Nih, coba aku bacain deh. Jika fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx pada waktu x dekat a, kecuali mungkin di a, limit x menuju a dari fx sama dengan L sama dengan limit x menuju a dari hx, maka lim x menuju a dari gx sama dengan L. Apa maksudnya? Nih, jika kita punya contoh x menuju 0. Nah, ini kita bisa pakai namanya teorema Apit. Teorema Apit itu gimana? Nih, pertama, yang bisa kita kira-kira nilainya itu apa? Yap, sin 1 per X. Ingat, sin 1 per X. Nilainya itu dari berapa sampai berapa? Dari min 1 sampai 1. Oke. Nah, baru masing-masing ruas dikali X. Kurang dari sama dengan sin. Kurang dari sama dengan berapa? X. Nah, ini oh ya lupa dikali X. Nah, udah sama kan dengan fx-nya kan. Nah, kalau udah sama berarti tinggal kita hitung limit di masing-masing kanan dan kirinya. Di kanan atau yang lebih maaf saya ulang, kita hitung limit masing-masing baik di kanan ataupun di kirinya si fungsi, biar gampang bahasa begitu. Di kanannya itu si X, di kirinya itu si min X. Berarti lim X menuju 0 dari min X. Nah, karena ini merupakan fungsi linear, jadi dia berlaku teorema substitusi. 0 bisa dimasukin ke X, jadi hasilnya adalah 0. Sama lim X menuju 0 dari X itu hasilnya juga 0. Jadi karena bisa kita tuliskan dulu seperti ini, lim X menuju 0 dari min X kurang dari sama dengan lim X menuju 0 dari X sin 1 per X kurang dari sama dengan lim X menuju 0 dari X. Nah, dapat kita tuliskan 0 lim X menuju 0 dari X sin 1 per X kurang dari sama dengan 0 juga. Nah, karena kanan kirinya sama dengan 0, maka limitnya juga akan sama dengan 0. Ingat, pokoknya di kanan dan di kirinya harus sama nilainya. Nilai limitnya harus sama. Oke, kalau dia nggak sama berarti kita tidak bisa menentukan limit dari suatu fungsi tersebut. Berarti kita tulis ulang lim X menuju 0 dari X sin 1 per X itu sama dengan 0. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Maaf. Soal nomor 2. Apa soal nomor 2? Lim X menuju 0. Oke. Lim X menuju 0 dari arah kanan, akar X 2 plus sin kuadrat 2 per X. Oke. Pertama-tama kita cari nih trigonometrinya mana yang bisa kita tahu nilainya duluan. Apa? Sin 2 per X. Sahabat teman-teman. Sin 2 per X ini nilainya sama dari min 1 sampai 1. Nah, habis itu baru dikuadratkan. Min 1 dikuadratkan jadi 1. Nah, karena rentangnya jadi positif, jadi nulisnya dari 0 sin kuadrat 2 per X kurang dari sama dengan 1 pangkat 2, 1 gitu teman-teman. Nah, terus ditambah 2, berarti 2 kurang dari sama dengan sin kuadrat 2 per X plus 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, habis itu apa lagi? Dikali dengan akar X. Berarti 2 akar X dikali akar X sin kuadrat 2 per X plus 2 kurang dari sama dengan 3 akar
X gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita limitkan masing-masingnya semua ruasnya 1, 2, 3. Nah, 3 ruas ini kita limitkan nih teman-teman. Nah, lim X menuju 0 dari arah kanan 2 akar X kurang dari sama dengan lim X menuju 0 dari arah kanan akar X sin 2 sin kuadrat 2 per X plus 2 kurang dari sama dengan lim X menuju 0 dari arah kanan 3 akar X. Nah, kan kita nggak bisa menghitung limit yang ini secara langsung. Nah, kita hitung limit yang ini dan yang ini, yang kanan dan yang kiri. Oke, lim X menuju 0 dari arah kanan 2 akar X. Nah, ini juga berlaku teorema substitusi, maka nolnya bisa kita masukkan. Berarti 2 dikali akar 0, 0. Lagi, lim X menuju 0 dari arah kanan dari fungsi 3 akar X sama. Nolnya bisa langsung kita substitusi, berarti 3 dikali akar 0, akar 0, 0, berarti 3 dikali 0, 0. Nah, karena nilainya sama-sama 0 nih, baik limit bagian kanan si fungsi ini, yang bagian kirinya, nah, maka limit dari si akar X dikali sin kuadrat 2 per X ditambah 2 itu hasil limitnya itu akan sama dengan 0. Intinya yang kanan dan yang kirinya itu harus sama guys. Kayak gini, yang kanan dan yang kirinya juga harus sama. Biar dia bisa ketemu limitnya. Nah, kalau nilainya nggak sama, itu maka limitnya tidak bisa kita hitung. Jadi, nilai dari lim X menuju 0 dari arah kanan, akar X sin kuadrat 2 per X tambah 2 itu sama dengan 0 gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau ngebahas tentang kekontinuan fungsi di suatu titik. Nah, fungsi polinom kekontinuan misalkan f terdefinisi pada selang i yang membuat a fungsi f dikatakan kontinu di a bila lim x menuju a fx sama dengan fa. Nah, ini yang pentingnya teman-teman. Definisi tersebut mensyaratkan 3 hal. Yang pertama, fa-nya terdefinisi. Lalu fx limit x menuju a dari fx itu ada, dan yang ketiga adalah limit x menuju a dari fx itu sama dengan fa. Maksudnya gimana? Kita coba langsung ke contoh soal. Nah, coba kita punya contoh soal dulu deh. Kita punya fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus 2. Nah, pertama kita sedikit syarat yang pertama f terdefinisi. Oh, kita bikin soal deh. Fx, apakah fx kontinu di X sama dengan berapa? 3. Oke. Coba berarti syarat yang pertama kita selidiki. Yang pertama, apakah FA terdefinisi, yaitu apakah F3-nya itu terdefinisi. Coba kita cari F3. F3 sama dengan 3 kali 3 kuadrat ditambah 2. Apakah ada hasilnya 9 kali 3, 7, 27 tambah 2, 29. Berarti dia memenuhi syarat yang pertama. Lalu yang kedua, limitnya ada, limit X menuju A dari Fx itu ada. Apa maksudnya? Dia punya limit kanan dan limit kiri. Coba kita cek limit kanan dan limit kirinya. Lim X menuju A dari arah kanan, fx-nya apa? 3x kuadrat plus 2 itu sama dengan, nah kalau kayak gini dari arah kanan berlaku yang namanya teorema substitusi juga teman-teman. A-nya belum diganti. Sorry, A-nya belum diganti. Harusnya X menuju 3 dari arah kanan. Nah, di sini 3x kuadrat ini kita periksa nih apakah dia kontinu di X sama dengan 3. Nah, syarat yang kedua kita periksa adalah limitnya ada. Nah, limitnya ada. Cara mengecek itu kita cek limit kanan dan limit kiri. Nah, karena limit kanannya itu kita cari dan 3x kuadrat plus 2 ini merupakan fungsi polinom, maka berlaku yang namanya teorema substitusi. 3-nya tinggal kita masukkan ke X saja, berarti 3 dikali 3 kuadrat plus 2 sama dengan 29. Oke, kita cek limit kirinya. 3x kuadrat plus 2
Berapa nih teman-teman? Berlaku juga teorema substitusi, berarti 3 dikali 3 kuadrat ditambah 2 sama dengan 29. Karena limit kanan dan limit kirinya sama, maka limit X menuju 3 dari 3X kuadrat plus 2, 29. Maka limitnya ada. Maka syarat kedua terpenuhi. Yang ketiga adalah syarat ketiga nih teman-teman. Limit dari fx harus sama dengan fa. Limit dari fx-nya berapa? Limit dari x menuju 3, 3x kuadrat plus 2 adalah 29 nih. Nih, kan syarat ketiga itu limitnya harus sama dengan F3 kan, atau FA. F3-nya berapa nih teman-teman nilainya? 29. Sementara limit 3x kuadrat plus 2 hasilnya juga 29. Karena syarat ketiga terpenuhi, berarti dapat kita simpulkan fungsinya, fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus 2 kontinu di X sama dengan 3 gitu teman-teman. Nah, mungkin kalau dilihat, kalau fungsinya berupa fungsi polinom, fungsi akar ataupun fungsi rasional, itu bisa apa tuh, itu nilainya sama-sama aja antara FA dan nilai limitnya. Cuma ini akan menjadi masalah ketika kita menghadapi yang namanya fungsi sesepenggal. Nah, fungsi sesepenggal itu gimana? Kayak gini nih, yang dia terbagi dua, tergantung X ada di mana. Ayo kita coba kerjakan teman-teman. Nah, syarat yang pertama itu apa? FA-nya terdefinisi. Kita cek FA-nya. Ini nih diperiksa apakah kontinu di X sama dengan 1. Oke, kita periksa. Fx-nya dulu, Fx dulu. Ini kita periksa nih. Apakah FA terdefinisi? Berarti F1 kita hitung. X-nya kita ganti 1. Nah, ketika X sama dengan 1, berarti dia terdefinisi di sini teman-teman. Nah, karena ini kan fungsi fx sama dengan X kan terdefinisi ketika X kurang dari sama dengan 1. Berarti F1 itu sama dengan, ya tinggal X aja diganti 1. Jadi F1 itu sama dengan 1. F1-nya terdefinisi. Lalu yang kedua, lim X menuju 1 dari Fx itu ada, ini X menuju, sorry. Kita coba hitung, berarti limit kanan dan limit kirinya. X menuju apa ini? Menuju 1 dari arah kanan. Fungsinya apa menuju 1 dari arah kanan? Fungsi yang terdefinisi ketika dia dari arah kanan itu adalah 3 min X. Ya kan, 3 min X kan, ya kan. 3 min X. Hasilnya apa? Karena ini merupakan fungsi yang dapat dilakukan teorema substitusi, maka kita bisa langsung ganti X sama dengan 1. Berarti 3 dikurang 1 itu 2. Lanjut, di limit X menuju 1 dari arah kiri. Kalau dari arah kiri berarti dia terdefinisinya yang X kurang dari sama dengan 1. Berarti apa di sini? Fungsinya Fx sama dengan X. Nah, karena ini merupakan fungsi linear dan dia termasuk fungsi polinom berderajat 1, maka dia bisa kita lakukan teorema substitusi. Satunya kita ganti X, berarti hasilnya 1. Nah, karena limit kanan dan limit kirinya tidak sama, maka Fx limit X mendekati 1 dari Fx itu tidak ada. Karena limit kanan dan limit kiri nggak sama teman-teman. Syarat sebuah limit itu ada ketika limit kanan dan limit kirinya ada dan nilainya sama besar. Berarti kalau karena syarat kedua tidak terpenuhi, gak usah kita cek syarat ketiga, dapat langsung kita simpulkan bahwa Fx tidak kontinu di X sama dengan 1 gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau ngebahas soal yang Gx-nya ini teman-teman. Kita periksa Gx-nya ini teman-teman. Oke, kita kasih garis deh. GA, ini syarat yang pertama kan GA terdefinisi. Oke, kita cek. Gx itu kan X kuadrat min 1 per X min 1. Oke, berarti G1
G1 sama dengan 1 kuadrat min 1 per 1 dikurang 1. Hasilnya 0 per 0. Apakah 0 per 0 suatu bilangan yang terdefinisi? Tidak. Ini termasuk bentuk tak tentu. Maka G1 ini hasilnya adalah suatu bilangan yang tidak terdefinisi. Sehingga syarat pertama tidak dipenuhi. Kalau syarat pertama tidak terpenuhi, berarti kita gak usah menguji syarat-syarat selanjutnya, langsung kita simpulkan aja. Gx tidak kontinu di X sama dengan 1 karena G1 ya tidak terdefinisi. Selanjutnya yaitu operasi aljabar fungsi. Nah, di sini ada teorema jika fungsi f dan g kontinu di X sama dengan A dan C adalah konstanta, maka fungsi berikut juga kontinu di A. Contoh nih, f dan g kan sama fungsi kontinu di X sama dengan A. Nah, kalau dijumlahin dia tidak akan merubah status kekontinuannya. Dia akan tetap kontinu di A. Di X sama dengan A. Coba kalau dia dikurangin, apakah dia akan merubah status kekontinuannya? Enggak, dia akan kontinu juga di X sama dengan A. Coba kalau dia dikali skala atau dikali suatu konstanta, apakah dia akan merubah status kekontinuannya? Tidak juga, dia akan tetap kontinu di X sama dengan A. Semuanya, mau dia dikali juga kontinu, mau dia dibagi juga kontinu. Syaratnya apa? F dan G-nya sama-sama kontinu di A. Tapi kalau untuk pembagian harus hati-hati. Syaratnya GA-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Selanjutnya ada daerah kekontinuan fungsi. Nah, gampang ya nih. Kalau kontinu kiri itu teman-teman lihat selang yang bagian kanannya. Kalau selang bagian kanannya itu selang tutup, maka dia kontinu kiri. Lalu bagian yang samping selang kanannya yaitu yang B. Nah, ditulisnya notasinya limit X mendekati B dari arah kiri karena dia disebut kontinu kiri. Nah, kalau kontinu kanan kebalikannya, dia di selang paling kirinya itu selang tutup, maka bagian yang paling dekat selang tutup ini yaitu A dapat kita tulis sebagai limit X menuju A dari arah kanan Fx sama dengan Fa. Gitu aja sih teman-teman. Kalau selang tutup ada di bagian kanan, maka dia kontinu kiri dan dia menuju suatu bilangan yang dekat sama selang kanan. Nah, kalau dia kontinu kanan, dia tinggal lihat selang kirinya apakah selang tutup atau bukan. Oke, kalau dia selang tutup dia kontinu kanan. Oke. Nah, nulisnya dia menuju berapa, artinya dia menuju suatu bilangan yang paling dekat sama selang kanan tersebut, yaitu A di sini. Oke, lanjut daerah kekontinuan. Nah, fungsi kontinu pada selang AB, pada selang buka AB, maaf saya hapus dulu takut ngebingungin, pada selang buka AB bila F kontinu di setiap titik pada selang tersebut. Artinya fungsi F kontinu itu pada selang buka AB, syaratnya itu F-nya harus kontinu pada setiap titik yang ada di dalam selang AB ini. Nah, gitu teman-teman. Nah, syarat yang kedua, bukan syarat sih, jenis yang kedua itu fungsi F kontinu pada selang tutup AB bila F kontinu pada selang buka AB, kontinu kanan di A dan kontinu kiri di B. Apa tuh maksudnya? Kalau teman-teman mau cek dia kontinu di selang tutup, yang dua-duanya selang tutup, maka teman-teman harus cek apakah dia kontinu di selang buka AB terlebih dahulu. Nah, kalau mau cek dia kontinu di selang buka AB, maka teman-teman harus cek apakah dia kontinu pada setiap titiknya. Nah, setelah teman-teman nemuin dia kontinu apa enggak, teman-teman harus cek dia kontinu kanan di A enggak dan dia kontinu kiri di B enggak. Nah, gitu teman-teman. Kalau misalnya ketiga-tiga syaratnya udah terpenuhi, maka dia kontinu pada selang tertutup. Maaf, saya ulang. Jika ketiga syaratnya sudah terpenuhi, maka dia kontinu pada selang tutup tersebut. Nah, daerah kekontinuan suatu fungsi adalah selang terbesar di mana fungsi tersebut kontinu. Itu maksudnya teman-teman. Contoh, tunjukkan bahwa F dengan, ayo coba kita kerjain yuk. F dengan Fx sama dengan akar X kontinu pada selang 0,5. Oke, kita tunjukkan. Ingat kalau dia kontinu pada selang tutup, berarti kita cek apakah dia, maaf ini gimana ya. Nah, kontinu, gak tulisnya cek kekontinuan pada selang buka, selang 0 sampai 5. Nah, di selang 0 sampai 5 itu merupakan bilangan yang positif.
Sehingga kalau bilangan positif apakah akar akan terdefinisi? Ya, berarti fx sama dengan akar x ini kontinu pada selang 0 sampai 5 itu teman-teman. Nah, selanjutnya apa? Cek kontinu kanannya ya teman-teman. Kontinu kanan. Oke, kalau cek kontinu kanan gimana? Hitung limitnya. Limit x menuju 0 dari arah kanan, fungsinya apa? Akar X. Nah, apakah terdefinisi kalau kita menuju 0 dari arah kanan? Terdefinisi. Hasilnya adalah 0. Karena apa? Karena dia didekatinya dari arah kanan. Kalau dia didekati dari arah kiri, akar X itu kan tidak terdefinisi dia di bagian kiri, maka limitnya tidak ada. Karena ini didekati dari arah kanan, maka limitnya ada dan hasilnya adalah 0. Oke, kita lanjut cek kontinu kanan, kontinu kiri. 5 dari arah kiri akar X. Nah, berlaku teorema substitusi, tinggal 5-nya dimasukin akar 5. Nah, karena akar 5 udah nggak bisa dibuat kecil lagi, ya udah tinggal tulis saja akar 5. Nah, karena hasil dari limitnya itu sama-sama ada, maka syarat yang pertama terpenuhi, syarat yang kedua terpenuhi, dan syarat yang ketiga terpenuhi. Apa syarat yang ketiga? Cek, maaf ya lupa saya tulis, kontinu kiri gitu teman-teman. Karena syarat pertama sudah terpenuhi, yaitu cek pada selang bukanya, lalu cek pada selang lalu cek pada kontinu kanannya, lalu cek pada kontinu kirinya, dan ketiganya terpenuhi, maka dia apa? Kontinu pada selang tutup 0 sampai 5. Oh ya, lupa F ya. Nah, intinya apa nih? Intinya apa? Kalau kita disuruh menunjukkan apakah suatu fungsi kontinu pada selang tutup A sampai B, yang pertama kita cek apakah dia kontinu pada selang buka, lalu apakah dia kontinu kanan di A dan kontinu kiri di B. Oke, lanjut. Nah, ini ada teorema lagi. Fungsi-fungsi berikut kontinu pada daerah asalnya, yaitu polinom, rasional. Nah, semua fungsi ini kontinu pada daerah asalnya nih teman-teman. Wait, oke. Kita buktikan. Tunjukkan bahwa fx sama dengan akar x kontinu pada selang 0 sampai 5, tetapi tidak kontinu pada di x sama dengan 0. Kita perlu tahu bahwa daerah asal dari fx sama dengan fx sama dengan akar x itu 0 sampai tak hingga. Nah, selanjutnya kalau kita mau ngecek dia kontinu pada selang tutup, kita harus cek apakah dia kontinu pada selang bukanya. Apakah dia kontinu? Tadi kita sudah hitung dia kontinu. Nah, pada selang bukanya saat apakah dia kontinu kanan? Iya juga. Kontinu kiri? Iya juga, kan tadi udah kita cek tuh kontinu kiri, kontinu kanan. Nah, di sini kita disuruh buktikan fx itu kontinu pada selang tutup 0 sampai 5, tapi tidak kontinu pada di x sama dengan 0. Kenapa dia tidak kontinu? Oke, selanjutnya kita cek kekontinuan di suatu titik. Kalau kekontinuan di suatu titik adalah yang pertama itu syaratnya apa? Cek apakah FA terdefinisi, apakah F0 terdefinisi. Akar 0 kita masukkan F0 sama dengan akar 0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cek limitnya nih teman-teman. Kita cek limitnya nih teman-teman. Limit X menuju A, Fx ada. Nah, kita cek limitnya. Limit X menuju 0 dari arah kanan, dari akar 0,
Apakah ada kalau kita dekati dari arah kanan? Ada. Jadinya limit kanannya itu ada. Coba kita cari limit X menuju 0 dari arah kiri. Pertama kita harus lihat dari asal dari mana? 0 sampai tak hingga. Kalau didekati 0 dari kiri berarti dia didekati dari X negatif. Saya ulang, ketika dia didekati dari kiri berarti dia didekati dari arah yang negatif, sehingga kalau akar negatif itu tidak akan terdefinisi. Akar pangkat 2 yang negatif ya teman-teman tidak akan terdefinisi, sehingga limit X menuju 0 dari arah kiri itu tidak ada karena tidak terdefinisi di daerah asal. Nah, itu teman-teman. Saya ulang, pokoknya nih teman-teman cek dia didekati dari mana dulu. Kalau dari kanan dia terdefinisi ke di daerah asalnya. Nah, iya kan? Karena dari kanan berarti dari arah yang positif. Sementara kalau dari kiri berarti dari arah yang negatif. Nah, sementara di bilangan negatif, fungsi akar pangkat 2 itu tidak terdefinisi, sehingga dia tidak termasuk daerah asal, yang membuat limit X menuju 0 dari arah kiri tidak ada kan, tidak terdefinisi daerah asal, sehingga ini tidak memenuhi syarat kedua, yang berarti limit X menuju 0 dari fx itu tidak ada, sehingga kalau limit X menuju 0 dari akar X itu tidak ada, membuat fx sama dengan akar X tidak kontinu di X sama dengan 0 dan terbukti dia kontinu pada selang tutup 0 sampai 5, tapi dia tidak kontinu di X sama dengan 0 gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau ngebahas tentang yang namanya teorema nilai antara. Nah, jika fungsi f kontinu pada selang tutup A sampai B dan N adalah bilangan di antara FA dan FB, maka terdapat C elemen A sampai B sedemikian hingga FC sama dengan N. Nah, teorema nilai antara ini gunanya untuk menunjukkan keberadaan akar suatu persamaan pada suatu selang. Dapat juga menunjukkan keberadaan penyelesaian suatu persamaan pada suatu selang. Dapat juga menunjukkan keberadaan titik potong dua koma pada suatu selang. Nah, teorema antara ini gampangnya kayak apakah ada C nih di dalam selang A sampai B itu. Nah, C-nya nih ketika kita masukkan nilainya N, dan nilai N ini di antara nilai yang ada ketika kita masukin titik ujung selang pada fx-nya. Contoh, kalau kita cari titik ujung selangnya terlebih dahulu. Oke, sebelum kita kerjain, kita perlu tahu soalnya apa. Nah, dengan teorema nilai antara tunjukkan bahwa fungsi f dengan fx sama dengan x pangkat 5 min 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus x plus 1 memiliki akar real pada selang 0 sampai 1. Ini kan selang tutup. Nah, kita perlu tunjukkan apakah fungsi x ini kontinu pada selang tutup 0 sampai 1. Kan ini bentuknya masih selang buka, sorry tadi selang buka. Nah, kita harus tunjukkan apakah dia kontinu pada selang tutup. Nah, dapat kita ketahui bahwa fx ini merupakan fungsi polinom, sehingga dia kontinu pada selang tutup 0 sampai 1. Maka kontinu. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita perlu memasukkan titik ujung selang ini ke dalam X. Nah, di antara nilai yang kita masukkan itu ada nilai yang diperoleh ketika kita memasukkan C ke dalam fx ya. Gimana tuh maksudnya Kak? Nah, pertama kita cari fx dengan menggunakan titik ujung selangnya. Kalau kita cari fx, kita substitusi x-nya dengan titik ujung selangnya terlebih dahulu, f0. Kita cari f0-nya terlebih dahulu. 0 dikurang 0 dikurang 0 tambah 0 tambah 1 hasilnya 1. Maaf ya teman-teman agak cepet ya. F1 itu sama dengan 1 dikurang 3 dikurang 2 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya berapa? Min 2. Oke. Nah, diantara F0 dan F1 ini ada yang namanya nilai N. Diantara F1, karena F1 yang paling kecil ya. F1 dan F0 ini ada yang namanya nilai N. Oke. Nah, N ini diperoleh dengan memasukkan C ke dalam Fx. Nah, berarti dapat kita tulis kembali. Nah, F1 sama F0 bisa kita ganti dengan nilai sesungguhnya, yaitu min 2 kurang dari sama dengan FC.
kurang dari sama dengan kurang dari doang 1. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa terjamin jamin maaf, sabar. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa ada FC kan di antara Mendo dan 1, sehingga ini membuktikan ada C di antara 0 sampai 1. Jadi cara menulis jawabannya itu dengan TNA terjamin ada C, yakni X elemen ada C elemen selang buka AB yang memenuhi FC sama dengan N. Nah, sesuaikan dengan pengertian teorema nilai antara. Kalau masih bingung, ayo kita coba nomor 2. Maaf, nomor 2. Soalnya apa? Dengan teorema nilai antara, buktikan jika fx sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat plus x, maka terdapat bilangan real C sehingga FC sama dengan 0, FC sama dengan 10. Untuk memperoleh FC sama dengan 10, nah, kita disuruh nyari C nih, apakah ada C nih sehingga sehingga FC sama dengan 10. Yang pertama kita perlu cari nih X-nya sama dengan berapa yang paling dekat dengan 10. Coba kita masukkan X sama dengan 2. Berarti F2. Coba kita masukkan C sama dengan 2. Kok C sama dengan 2? X sama dengan 2. 2 pangkat 3 tambah 2 kuadrat tambah 2. 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 tambah 4 berapa? 8 tambah 2 pangkat 2 berapa? 4. Sabar, saya ulang. 2 pangkat 3 berapa? 8. Tambah 2 pangkat 2 berapa? 4 tambah 2. 8 tambah 2 tambah 8 tambah 4 tambah 2. Hasilnya berapa? 14. Nah, kita punya lagi yang namanya F1 nih teman-teman. F1 berarti 1 pangkat 3 tambah 1 kuadrat tambah 1, hasilnya berapa? 3. Berarti kita cek di antara F1 kurang dari N kurang dari F2. Karena N-nya berapa tadi? N-nya 10. Nah, F1-nya tadi berapa? 3. Nah, 10 ini tuh sama dengan FC. Nah, F2-nya berapa tadi? 14. Sehingga karena udah begini dapat kita peroleh dengan TNA terjamin ada C elemen selangnya tadi berapa? 1 sampai 2 kan? 1 sampai 2 yang memenuhi FC sama dengan 10. Nah, gitu aja sih guys. Pokoknya kita disuruh ngebuktiin aja apakah ada nilai di antara yang lebih besar dan kurang dari FC dan nilai itu paling dekat. Nah, kita disuruh cuma ngebuktiin aja apakah terjamin ada C elemen selang itu. Oke. Nah, sekian untuk video kali ini. Untuk nomor 3 teman-teman bisa coba sendiri. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan buat teman-teman semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga dapat membantu dan menambah pemahaman kalian. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman. Semangat belajar dan sampai bertemu di video selanjutnya.